Baru-baru ini, Komandan IRGC atau Komandan Pasukan Iran mengatakan Arab Saudi itu ternyata punya nuklir, guys. Nuklir yang diberikan oleh Amerika. Wow, gila banget. Ternyata Arab Saudi itu diam-diam menyimpan nuklir. Dan saya juga sangat yakin Arab Saudi itu punya nuklir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika memberikan nuklir terhadap Arab Saudi? Apa alasannya? Apakah tujuannya supaya ketika terjadi perang nuklir, Arab Saudi yang pertama menembakkan nuklir ke Iran, ketika terjadi perang antara Iran dengan Amerika, yang pertama menembakkan nuklir itu adalah Arab Saudi? Apakah Arab Saudi itu semacam perpanjang tangan daripada Amerika? Apakah Arab Saudi itu dijadikan budak oleh Amerika? Kenapa Arab Saudi ini mau dijadikan budak oleh Amerika? Apa alasannya? Dan kenapa warga Konoha itu nggak terima kalau saya mengatakan bahwa Arab Saudi ini sama seperti budak daripada Amerika, diperalat oleh Amerika? Kalau saya mengatakan seperti itu, pasti banyak warga Konoha nggak terima. Kenapa? Apa alasannya? Kemudian, kenapa Arab Saudi ini mau menerima nuklir? Apa alasannya? Dan tidak mempublikasikan ke media gitu. Ini informasi dari intelijen, guys. Ya, apakah Anda setuju kalau Arab Saudi itu punya nuklir atau tidak? Supaya suatu saat terjadi perang nuklir, Arab Saudi membombardir Iran. Kemudian, apakah ini berita baik atau buruk? Kenapa Amerika, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, mengulur-ulur gitu serangannya terhadap Iran? Apa alasannya? Apakah ini unsur kesengajaan? Apakah ini sebenarnya ada udang di balik batu? Jadi menurut saya sangat lebih baik Arab Saudi itu punya nuklir daripada tidak punya nuklir. Supaya apa? Supaya sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi di antara sahabat yang terpilih kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya dibeli di keranjang kuning ya. Jadi kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya. Kalau Arab Saudi itu ditakuti di Timur Tengah, Arab Saudi dan Israel itu ditakuti karena Arab Saudi dengan Israel itu kan sudah mulai ini ya, sudah mulai konco-koncoan gitu ya, sudah mulai akrab gitu, mesra-mesraan, peluk-pelukan ya kan, seperti orang pacaran. Dan ini tidak disukai oleh Iran ya, kalau Israel dan Arab Saudi itu bermesraan. Dan kalau saya perhatikan itu ya, ini berita baik guys. Kenapa? Biar Iran itu tidak berani macam-macam sama Arab Saudi, nggak berani melawan Arab Saudi. Jadi posisi Iran itu kalau saya perhatikan itu, kalau kucing, lehernya sudah kejepit guys. Sudah susah bergerak. Ya mau bergerak ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke atas mentok, ke bawah mentok, serba mentok. Jadi Iran itu sudah dikepung guys ya, dikepung dengan persenjataan daripada Amerika, dikepung militer Amerika, kemudian dikepung dengan embargo dan lain sebagainya ya. Tapi ini semua kan karena ulah daripada Ayatollah itu sendiri ya. Bagaimana kalau misalnya nih ya, Arab Saudi membombardir Iran, lalu menghancurkan kerajaan daripada Ayatollah? Apakah Anda setuju atau tidak? Kemungkinan nggak akan terjadi guys. Cuman kalau saya perhatikan tuh Iran ini keras kepala, nggak mau
langsung mengakui gitu. Kalau saya di posisi Iran ya, kalau saya di posisi Ayatollah, lebih baik saya udah deh ya, daripada berlarut-larut terus ya masalah yang terjadi di Timur Tengah. Lebih baik ya kerjasama aja deh sama Amerika, kerjasama sama Israel gitu ya. Sehingga dunia ini makin damai, Timur Tengah makin damai, tidak ada yang namanya konflik. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Iran ini berkeras gitu ya? Kenapa Iran ini susah sekali gitu bekerja sama dengan Israel? Susah banget ya. Susah bekerja sama dengan Amerika. Bahkan mereka punya slogan matilah Amerika, matilah Israel. Ya walaupun mereka sering mempersetkan dengan matilah Ayatollah. Jadi gini guys, ini kan sebenarnya permasalahan itu kan rumit ya. Dan tidak hanya urusan nasionalisme suatu negara gitu atau urusan ekonomi, tapi ini urusan agama. Ya, Ayatollah itu sengaja ya memanfaatkan ini untuk membenci Amerika. Kenapa Iran itu sampai sekarang masih bersatu gitu ya? Jadi persatuan Iran itu karena kebencian mereka terhadap Amerika, ya. Karena kebencian mereka terhadap Israel. Kalau Ayatollah tidak membenci Amerika, tidak membenci Israel, maka Ayatollah sudah digulingkan karena mereka punya musuh, ya. Mereka punya musuh bersama. Jadi persatuan itu bisa terbentuk karena punya musuh yang sama. Di mana-mana seperti itu, ya. Bahkan di channel YouTube juga seperti itu kalau saya perhatikan ya. Kita ambil contoh misalnya seperti channel YouTube yang bahas geopolitik di Konoha misalnya. Benix misalnya. Channel Benix itu kenapa banyak diminati? Karena channel Benix itu tahu gitu kelemahan daripada warga Konoha. Dia tahu bahwa banyak orang membenci yang namanya Amerika, banyak yang membenci Israel di Konoha. Sehingga apa? Sehingga Benix ini ya mengumpulkan massa itu dengan cara apa? Ya, channel YouTube Benix maksudnya. Mengumpulkan massa dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan musuh gitu ya. Maksudnya mereka punya musuh yang sama ya. Mereka punya tujuan yang sama yaitu Amerika dan Israel ya, membenci Amerika dan membenci Israel. Bukan berarti saya pro terhadap Amerika dan Israel ya, tapi yang namanya pengamat itu, yang namanya kaum intelektual itu, kita sebagai kaum intelektual harus netral, harus mengkritik dua-duanya gitu, jangan cuma mengkritik salah satu pihak ya. Kemudian channelnya Bosman Mardiku juga seperti itu ya. Kemudian Guru Gembul juga ya. Channel Bosman Mardiku tuh ngata-ngatain Amerika ya. Kalau nggak ngata-ngatain Amerika, nggak bakal gede itu channelnya. Karena Bosman Mardiku melihat mereka punya musuh yang sama, yaitu Amerika dan Israel. Dan masanya banyak. Orang yang membenci Amerika dan Israel itu banyak banget di Konoha. Ya. Kemudian Guru Gembul juga ada ya, kadang-kadang kalau saya perhatikan ya. Kadang-kadang sih ya, kadang-kadang netral, kadang-kadang enggak gitu. Ya, kalau Guru Gembul ngata-ngatain Amerika biasanya rame ya. Ngata-ngatain Donald Trump rame biasanya. Gak percaya coba cek nanti channelnya. Ya. Yang ngata-ngatain Israel dan ngata-ngatain Amerika itu pasti banyak yang meminati di Konoha. Jadi saya itu sebenarnya ngelawan arus guys. Saya tidak ngata-ngatain Amerika, saya tidak ngata-ngatain Israel. Saya netral gitu ya, saya tidak ngata-ngatain musuh Israel juga gitu ya, benar-benar netral. Jadi ini saya alami sendiri guys, kalau kita netral itu ternyata kita itu nggak punya semacam musuh bersama gitu. Ternyata dalam algoritma YouTube itu kita butuh yang namanya musuh bersama. Sama seperti Iran. Algoritma itu kan sama seperti watak manusia, karakter manusia, perangai atau sifat manusia. Jadi sifat-sifat orang Iran itu ya secara psikologi mereka bersatu itu karena kebencian mereka terhadap Israel. Ya, channel YouTube juga seperti itu. Tontonan juga seperti itu, mau di TikTok, mau di Facebook, mau di mana seperti itu. Kubu-kubuan ya. Kita punya musuh yang sama. Oh, mari kita bersatu. Ya, kenapa kita membenci Belanda? Kenapa kita mengusir Belanda? Karena kita punya musuh yang sama. Kenapa kita bersatu? Karena kita punya musuh yang sama yaitu Belanda. Jadi persatuan kita itu karena kita punya musuh yang sama yaitu Belanda. Ya. Lalu sekarang siapa musuh di Konoha? Ya, setelah Belanda sekarang yang dimusuhi itu Israel, Yahudi, dikit-dikit Yahudi, ya dikit-dikit Yahudi yang salah gitu. Padahal jumlah Yahudi di dunia ini kan cuma dikit ya, tapi dikit-dikit Yahudi yang disalahin, itu yang salah ya, nggak pernah menyalahkan diri sendiri ya, nggak pernah introspeksi diri. Sama halnya dengan di Iran ini. Kenapa
Ayatullah ini bisa berkuasa sampai sekarang ini, lama banget gitu berkuasa. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal tuh karena Ayatullah ini ya memanfaatkan ayat-ayat kitab suci gitu. Dalam kitab suci agama tertentu di Iran, mereka itu didoktrin untuk membenci Israel, Bani Israel. Ada ayatnya tuh, ada banyak ayatnya yang jangan ini deh kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita punya HP kan, langsung ini aja ketik aja gitu ya ayat-ayat ya yang membenci Israel, yang membenci Bani Israel akan bermunculan nanti banyak banget ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, orang kuno kan pasti akan mengatakan, oh konteksnya itu kan konteks dalam kondisi perang, bukan kondisi damai. Iya, saya tahu kondisi perang, kondisi damai. Tapi kan kita tidak bisa membedakan mana kondisi perang, mana kondisi damai. Perang itu kan macam-macam. Ada perang ekonomi, perang urak-sara, perang biological, ya, kemudian perang cyber gitu, dan lain sebagainya. Perang itu kan macam-macam. Jadi Ayatullah bisa membengkokkan ayat ini untuk kepentingan pribadinya. Ketika Ayatullah mengatakan matilah Amerika, maka dia bebas gitu menggunakan dalil-dalil ayat-ayat kitab suci. Ayatullah menyerang Israel itu menggunakan dalil-dalil ayat kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Oknumnya atau ayatnya yang salah? Kitabnya yang salah atau orangnya yang salah? Kalau misalnya mengatakan di Konoha itu kan banyak tuh warga Konoha mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya, jangan salahin ayatnya dong, salahin orangnya. Tapi kan orang mempelintir-pelintir ayat itu kan karena ada ayatnya, iya kan? Masuk ayatnya dipelintir kalau ayatnya nggak bisa dipelintir, justru karena memberikan peluang ya kan? Menurut keyakinan saya seperti itu. Ya jadi karena ada ayat-ayat perang gitu ya, ayat-ayat setan di Iran ya. Ini hanya di Iran ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Sehingga ini dipelintir-pelintir. Ya, kalau misalnya mengatakan yang salah mempelintir, no. Tidak hanya yang mempelintir yang salah. Ya, kenapa ada ayatnya seakan-akan memberikan peluang gitu? Itu yang jadi permasalahan. Jadi selama ada ayat-ayat kebencian, ayat-ayat perang, susah ya, akan susah akan adanya kedamaian. Sedangkan dalam kitab suci agama tertentu gak ada ayat-ayat perang, cuma sedikit doang, cuma seuprit doang, cuma seupil doang. Itu juga kadang dipelintir gitu, apalagi banyak gitu misalnya nih sampai ratusan ayat. Itu namanya sengaja bikin kerusuhan ya kan. Berarti artinya semakin kita mendalami agama itu kita semakin somplak ya cara berpikirnya. Semakin boncos kan cara berpikirnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi disclaimer on ya, ini menurut keyakinan saya ya. Dan ini tidak terjadi di Konoha, ini hanya terjadi di Iran ya. Kemudian kenapa Arab Saudi itu berusaha punya nuklir gitu ya, berusaha menyayangi Iran gitu ya, kemudian selalu memusuhi Iran gitu, apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Arab Saudi itu pengen mempengaruhi di Timur Tengah ya, pengen jadi negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Itu kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya alasannya karena perang ya. Perang itu mempengaruhi guys ya. Kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya perang guys. Nggak pernah sejarahnya dunia ini berhenti dari perang. Nggak pernah. Selalu terjadi perang. Dari zaman dulu ya. Zaman purba ya. Zaman manusia purba juga sudah ada perang. Perang itu dimulai karena apa? Karena perebutan ya. Pertama itu perebutan lahan, perebutan wilayah, ya, perebutan sumber daya manusia gitu. Dimulai dari zaman peradaban manusia purba. Jadi sebenarnya terjadinya perang itu yang paling mempengaruhi itu karena semenjak ditemukan yang namanya zaman pertanian. Sebelum zaman pertanian kan zaman berburu ya, berpindah-pindah gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk misalnya nih ya mempertahankan wilayah, nggak ada. Semenjak ada pertanian, lahan pertanian, gandum dan lain sebagainya, maka muncullah tentara. Untuk apa? Untuk menjaga pertanian ya. Jadi zaman dulu ya,
tentara itu menjaga lahan pertanian supaya tidak diserobot gitu. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang ini berubah wujudnya jadi menjaga negara, menjaga wilayah sampai sekarang ini ya. Jadi asal muasal perang itu sebenarnya ya karena kebutuhan manusia gitu ya. Perang itu kan kebutuhan ya. Ya sementara Konoha kan non-blok ya. Menurut saya pribadi ya, non-blok itu kerjaan orang bodoh menurut saya pribadi. Kenapa kita non-blok? Karena kita nggak mampu sebenarnya. Kalau kita mampu, kita nggak bakal non-blok ya. Jadi orang non-blok itu hanya jadi penonton gitu, bukan pemain gitu. Harusnya ada pemain dong. Jadi kita tahu oh siapa yang kalah, siapa yang menang gitu. Kalau kita penonton nggak dapat apa-apa, ya kan? Harus dari pemain gitu. Jadi kita diketawain tahu sebenarnya guys. Kita non-blok itu karena kita nggak punya kemampuan aja sebenarnya, nggak punya kekuatan militer. Kalau kita punya kekuatan militer, nggak mungkin non-blok. Kita pasti kubu-kubuan ya, pasti kita bersekutu ya. Sama seperti Amerika dengan sekutunya. Karena apa? Karena mereka itu pemain gitu ya. Ibarat main bulu tangkis gitu ya, main sepak bola. Kalau kita cuma penonton semuanya supporter terus ya, kita nggak dapat apa-apa kan. Ya harus jadi pemain dong. Kita yang dibayar gitu. Ibarat sepak bola kita yang dibayar. Kalau kita non-blok itu ya kita penonton. Ya kita penonton karena apa? Karena nggak punya kemampuan. Ya, karena kita nggak punya skill. Ya sehingga kita jadi penonton aja, nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa gitu ya. Yang dapat hadiah, yang dapat sesuatu ya pemain ya. Pemainnya siapa? Amerika dan sekutunya. Ya mereka yang dapat keuntungan. Ya perang itu nggak bakal ini kan, nggak bakal hilang dari muka bumi ini. Cuman berubah bentuk doang gitu ya. Sebenarnya perang dunia ketiga itu kan sudah mulai, yaitu perang ekonomi. Dan kenapa Arab Saudi mau perang gitu secara tidak langsung terhadap Iran? Apa alasannya? Karena Arab Saudi itu pemain gitu ya. Mereka pengen meran Timur Tengah gitu ya. Pengen menguasai, mau menancapkan pengaruhnya gitu ya. Sehingga Arab Saudi itu dijadikan budak oleh Amerika sebenarnya kalau boleh jujur ya. Dijadikan perpanjangan tangan oleh Amerika ya. Makanya orang Arab itu lebih respect terhadap orang-orang bule gitu, orang Amerika daripada orang-orang Konoha ya yang berusaha jadi orang Arab. Di Konoha banyak tuh ya. Di Konoha itu ada banyak orang Arab mirip ya seperti orang Arab ya. Gaya hidupnya niru orang Arab ya. Ya padahal hidungnya peset. Nggak cocok. Ya. Ya. Itu kalau saya perhatikan. Ya menurut kalian gimana? Ya. Coba tulis di komentar ya. Di Konoha itu banyak orang Arab pesek guys. Ada banyak ya. Malah kita yang ini diperbudak ya. Secara nggak langsung diperbudak oleh Arab itu sendiri. Amerika memperbudak Arab, Arab memperbudak Konoha. Jadi itu guys, ada urutan-urutannya ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Semua yang saya katakan ini hanya di Iran ya, bukan di Konoha ya. Karena warga Konoha itu anti kritik. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.